Shalom teman-teman. Kembali lagi bersama kami di podcast kali ini Pemuda GKI Gatot Subroto. Kami memiliki program baru yaitu mengadakan podcast di mana kita bertujuan untuk pemuda bisa berdiskusi bareng di sini, bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan tentunya dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Ini adalah podcast pertama kami, jadi teman-teman yang mau bergabung, yuk ikuti terus podcast kali ini. Kali ini kita sebelum mulai, kita mau memujikan pujian, satu pujian dengan judul Hati Sebagai Hamba. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di podcast kali ini perkenalkan saya sebagai Tri Sumarni sebagai host kali ini, dan saya tidak sendiri di sini tapi saya ditemani dengan pembicara kami yaitu Kak Adon selaku pendeta kami di sini, begitu ya Kak? Iya. Oh iya, tema kali ini kita akan membahas tentang diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Tapi sebelum kita mulai bertanya-tanya lebih lanjut lagi, dimohon untuk Kak Adon memimpin doa. Oke.
Baik, yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun tidak secara ragawi kami bersekutu di dalam podcast kami. Kami juga bersyukur untuk semua media yang boleh kami pakai untuk memperkuat iman kami dan berkati kami agar dalam persekutuan non ragawi ini kami masih tetap bisa terus dituntun oleh Roh Kudus untuk terus memperkuat iman kami. Berkati dari awal pembicaraan kami hingga pada akhirnya supaya semua apa yang kami bicarakan sungguh dapat memuliakan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kalau kita bisa melihat dari Alkitab, kita memiliki dasar yaitu dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat 8, begitu ya Kak? Ya, ya. Nah di sini dari kata diutus, itu sebenarnya siapa sih Kak yang diutus Tuhan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah itu? Iya, oke, thank you. Nah, kalau ini kan sebetulnya bacaan pada hari Minggu ya, Minggu tadi pagi kita kebaktian, kita pakai bacaan hari ini. Dan kalau dalam konteks ini, dalam konteks bacaan kita, yang diutus waktu itu adalah ke-12 rasul. Waktu itu ceritanya Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul. Oh ya. Nah, tapi menariknya gini nih, Tri. Dalam ke-12 rasul itu kita lihat bahwa rasul-rasul itu tuh berbagai macam latar belakang. Macam-macam orang-orang rasul-rasul itu. Bahkan, nah ini yang aku paling tertarik tuh justru adalah di ayatnya yang 10 ayat 4. Ya, 10 ayat 4, Matius 10 ayat 4 itu penulis kitab Matius menuliskan Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi dengan kata lain pada saat itu penulis Matius itu juga sudah menuliskan bahwa bahkan orang yang berdosa, yang mengkhianati Yesus juga dipanggil untuk diutus. Bayangkan ya, Iya, jadi keren ya siapa Tuhan. saja begitu kan. Seseorang yang tidak terduga itu ternyata juga dipakai Tuhan gitu ya Kak? Iya, juga dipanggil untuk diutus untuk mau menyebarkan atau membangun kerajaan Allah di dunia. Berarti itu siapa saja. Tidak ada orang dosa nggak berdosa, orang pinter nggak pinter, orang semua saja, semuanya diutus oleh Tuhan. Kalau saya melihat dari Matius 9 ayat 37 ini tertulis bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Padahal Tuhan itu mengutus orang-orang yang tidak terduga, tapi kenapa kok yang dimaksud dengan tetapi pekerja sedikit itu yang seperti apa Kak? Iya ya, ini menarik juga ya ayat ini ya, Matius 9 ayat 37. Ya saya nangkepnya begini bahwa ayat 37 ini tidak bisa dilepaskan dari dua ayat sebelumnya, yaitu yang menceritakan ketika Tuhan Yesus mengajar dari rumah-rumah, lalu kemudian dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah lalu dia melihat banyak orang, lalu tergerak hati oleh belas kasihan. Jadi dalam hal ini ketika kita lihat tuayan, itu tuayan itu siapa? Tuayan itu ya orang-orang yang dilayani oleh Tuhan Yesus itu banyak sekali. Ya, digambarkan seperti orang yang tidak mempunyai gembala, seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Nah, lalu kemudian kalau begitu siapa para penuainya ini seharusnya? Siapa para pekerja-pekerja yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang diutus untuk memberitakan kerajaan-kerajaan Allah. Nah, kenapa kok sedikit? Wah, karena ternyata jarang sekali ya orang yang mau untuk berbelas kasihan sehingga memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Oh berarti di sini tuaian adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan dari Iya, Tuhan betul, gitu, dan betul. para pekerja itu adalah bisa disebut sebagai hamba. Ya,
para Yang pelayan-pelayan, para mau. hamba-hamba ya, Iya, garis bawahnya yang mau ya Kak. yang mau ya, Karena yang mau dipanggil. oleh sebab itu disebutkan sebagai pekerjanya itu sedikit Iya, seperti itu. betul sekali. Kemudian Kak, eh, orang-orang yang mau itu berarti mereka memiliki kriteria sendiri enggak sebagai hamba Tuhan itu, Ya, sebagai pekerja Tuhan? kalau kriterianya orang yang dipanggil untuk diutus itu siapa saja, seperti apa begitu. Nah, saya melihatnya bahwa sepertinya Tuhan Yesus tidak memilih kriteria yang muluk-muluk begitu. Harus orang yang benar, harus orang yang suci, harus orang yang saleh, harus orang yang pinter, harus orang yang ahli bicara, enggak begitu ya. Jadi bahkan Tuhan Yesus mau mengajak kita semua untuk bersama-sama bekerja bersama-sama Dia gitu. Berarti yang menyebabkan pekerja sedikit itu karena dia mau atau tidaknya. Yes, dia mau apa Justru enggak. malah sebenarnya kalau dari diri manusia sendiri itu mau menyerahkan diri, itu pekerjaan banyak gitu kan ya. Iya, Karena betul. tidak ada kriteria khusus yang dipilih dari Tuhan sendiri Betul, gitu. Karena betul. yang dipilih Tuhan itu ya orang-orang yang tidak terduga kayak gitu kan Betul, ya. betul. Kemudian Kak, pada perikop yang Yesus memanggil ke-12 rasul itu di Matius 10 ayat 1 sampai 4 itu kan disebutkan hanya 12 murid. Nah, itu mereka langsung mau enggak ya? Ya, 12 murid itu. kalau dalam kisah-kisah lain misalnya kisah yang sejajar dari cerita lain misalnya Markus 3 ayat 13 ayat 19, Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Ya diceritakan pada saat itu ya mereka langsung mau. Langsung mengikut Tuhan. Ya jadi langsung meninggalkan pekerjaannya yang lama lalu kemudian dia mengikut Tuhan seperti itu. Nah, kenapa begitu ya karena ya Tuhan Yesus sudah lebih dahulu ya melayani, lalu kemudian dia sudah mendengar tentang siapa Tuhan Yesus. Jadi ketika dan juga yang lebih paling utama adalah memang karena kuasa Allah bekerja, ya sudah akhirnya mereka langsung meninggalkan pekerjaan lamanya gitu. Apakah 12 murid itu sebelumnya sudah percaya sama Tuhan? Dengan Tuhan Yesus maksudnya. Dia adalah murid ada beberapa orang murid-murid Tuhan Yesus itu kan sebetulnya juga adalah murid-muridnya Yohanes Pembaptis sebelumnya. Jadi kalau dia percaya pada Yesus pada saat itu ya belum. Karena tapi dia sudah mendengar tentang siapa Yesus dan Yohanes sendiri mengajarkan kepada para murid-muridnya tentang siapa Yesus. Jadi waktu itu Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya, lihat tuh anak domba Allah gitu ya yang menyelamatkan dunia. Lihatlah itu gitu. Jadi kepada para muridnya Yohanes Pembaptis juga sudah mengajarkan siapa tuh Yesus begitu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajak beberapa murid-murid Yohanes juga sebetulnya sudah di belakang kepala mereka sudah ada yang tahu, sudah tahulah tentang Yesus begitu. Kira-kira murid Yesus itu hanya 12 itu saja atau ada yang lain sih Kak Iya, sebenarnya? gini, sepanjang yang saya ketahui ya sebetulnya itu ada macam lingkaran dalam, lingkaran tengah dan lingkaran luar dari murid-murid Tuhan Yesus. Jadi lingkaran dalamnya tuh hanya 3 orang yang selalu dibawa oleh Tuhan Yesus pergi misalnya waktu dia pergi naik ke atas gunung dan dimuliakan di atas gunung seperti itu. Itu 3 orang. Nah lalu kemudian lingkaran tengah itu 12 orang gitu ya. 12 orang murid-murid Tuhan Yesus. Tapi lingkaran luar ini banyak sekali. Murid-murid Tuhan Yesus yang sekitarnya ya ada perempuan juga. Ada anak-anak juga ikut bersama-sama kemana-mana Tuhan Yesus pergi. Jadi jangan gambarkan seperti kayak kayak boy band begitu 12 orang tambah 1 13 orang lalu boy band itu banyak yang mana manggung enggak seperti itu. Itu banyak yang pergi, banyak yang mengikuti, banyak yang meninggalkan juga. Lalu ke kota mana lalu ada lagi yang ikut seperti itu. Tapi murid yang lingkaran tengahnya itu, murid yang tetap itu 12.
para rasul. Yang 3 itu tadi siapa Kak yang selalu dekat dengan Kok tiba-tiba saya lupa ya, Andreas, apa ya kalau nggak salah ya, lalu kemudian Petrus sama Yohanes kalau saya nggak salah. Andreas, Ya. Yohanes, dan Petrus. Petrus. Gitu. Kenapa yang disebutkan itu hanya ke-12 itu? Yang lain kok tidak di ini Kalau ditulisin gitu? satu-satu penuh kali ya Oh gitu. kitabnya. Berarti karena ya mungkin mereka yang apa ya, Ya, yang dekat dengan Tuhan. Ya, secara gitu khusus ya. jadi gini, memang ada yang panggilannya itu secara khusus. Ya. Nah, yang secara khusus itulah yang dipanggil yang 12 murid itu untuk menjadi rasul begitu ya, untuk menjadi murid utamanya gitu. Apakah untuk saat ini pemuda kita itu Mhm. juga murid Tuhan Yesus yang mungkin berada di garis luar itu bisa jadi nggak Bisa ya? jadi begitu Bisa jadi ya. ya, bisa jadi. Tapi kalau sekarang kita mah semuanya udah muridnya Tuhan Yesus, nggak ada lingkaran tengah, lingkaran itu kayaknya nggak ada ya. Tapi semuanya tuh sekarang sudah jadi muridnya Tuhan Yesus kelihatannya ya. Iya, iya. Berarti kita bersyukur ya teman-teman pemuda jadi muridnya Tuhan Yesus, jadi merasa kita diutus dan diberi Betul. tugas untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah itu Ya, sendiri. ya. Kemudian Kak, ada nggak sih step-step caranya Tuhan Ya, untuk mengutus murid-muridnya nih? Kan tadi ada yang 1 sampai 4 kan memanggil, ya, Yesus ya. memanggil, kemudian Yesus mengutus. Apakah ada langkah-langkah lain, Iya. yang lain juga? Kalau gitu? dilihat dari bacaan kita ya, saya melihatnya 3 step ya. Tuhan yang pertama kaleo dulu, memanggil dulu, lalu setelah memanggil diberi nasihat dulu itu, diperlengkapi istilahnya, diperlengkapi dulu, setelah diperlengkapi baru kemudian diutus. Begitu, 3 hal itu. Jadi pertama dipanggil dulu, panggil, lalu kemudian oh ya mereka mau, kemudian diperlengkapi, itu diberikan nasihat, begitu terus habis itu diutus. Kira-kira Kak nasihatnya apa aja ya Ada pada tiga, waktu itu? ada tiga, Ada 3. ada 3 nasihat yang diberikan kepada para murid pada waktu itu ya. Yang pertama yang 10 ayat 15, 10 ayat 5 ya, 10 ayat 5. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itu yang pertama. Lalu kemudian pergilah dan beritakan kerajaan sorga sudah dekat. Itu yang kedua. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Itu orang yang nasihat yang ketiga. Gitu. Jadi ada 3 yang dinasihati oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Itu maksudnya yang di ayat 5, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau Iya. masuk ke dalam kota orang Samaria. Berarti kita pergi tidak di negara lain mungkin atau di kota Betul, lain, berarti betul. kita berada di kota itu, ya kita melakukan pengutusan itu di situ, menghadirkan Yes, tanda kerajaan betul. Allah di situ gitu ya. Jadi dari ayat ini Tuhan Yesus mau mengajarkan, ora usah neko-neko. Sebelum kamu memberitakan, wah kemana, beritakan dulu yang terdekat. Gitu. Jadi kamu nggak usah, wah jauh-jauh mikir. Sebelum kamu memberitakan sukacita kemana-mana, Injil Kerajaan Allah kemana-mana, beritakan dulu ke orang-orang yang paling dekat di sekitar kamu itu. Gitu. Iya, kemudian pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Berarti sama ini itu. dimaksud siapa nih? Ya, orang-orang yang kamu kenal. Ya kan ini kan kepada para murid-murid yang orang-orang Israel juga kan. Orang-orang yang kamu kenal, saudara-saudaramu, orang yang dekat padamu, yang kamu ngerti nih dia tuh lagi terhilang gitu kan. Nggak usah kamu mikirin, wah saya mau menyelamatkan orang yang ada di Amerika. Nggak usah mikir kayak begitu. Di sekitarmu sudah sangat banyak gitu kan. Contohnya yang paling dekat adalah keluarga kita ya Kak. Keluarga, Keluarga, kemudian komunitas yang kita ya ikuti seperti ikuti, pemuda betul. Kompem ini, Ya, kemudian gereja, gitu ya Kak. ya mungkin ada teman-teman yang ada di gereja sekarang lagi menghilang, misalnya seperti itu ya. Kenapa mereka menghilang? Nah itu, ya, pergilah diutus ke situ. Gitu. Oh gitu, iya, iya. Nah ini kan kayak khusus ya Kak.
kayak yang di ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, Ya. lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan dan selanjutnya. Nah ini kayak khusus gitu Kak. itu gimana? Semua orang dipanggil untuk melakukan hal itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi bisa siapapun bisa melakukan ini Bisa saja. dengan kuasa Roh Kudus. Iya, betul saja dengan kuasa Roh Kudus juga. Dan intinya adalah Injil Kerajaan Allah itu sebetulnya kan intinya adalah bagaimana kita kalau Tuhan Yesus itu diteliti setiap pekerjaannya itu ada beberapa hal yang pokok. Misalnya yang pertama dia mementingkan untuk keutuhan semesta. Ya, bagaimana semesta ini bisa dipulihkan gitu. Lalu yang kedua soal keadilan. Apakah Tuhan Yesus menegakkan keadilan di bumi ini? Lalu yang ketiga soal perdamaian. Ya, perdamaian itu bagaimana Tuhan Yesus memberikan kedamaian di dalam dunia ini. Dan yang keempat, wah ini yang saya lupa, sepertinya soal kesembuhan. Kesembuhan itu bukan cuma fisik ya, tapi kesembuhan itu juga batinnya, juga keadaan misalnya macam-macam lah, ekonomi atau apa, kesembuhan yang holistik gitu, yang menyeluruh. Nah itu yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk kita kerjakan, Injil Kerajaan Allah itu. Nah contoh-contoh konkretnya ngusir setan. Nah, ngusir setan tuh jangan dibayangkan sebagai ngusir suster ngesot atau ngusir pocong, kuntilanak, enggak seperti itu gitu. Tapi ya setan itu kan membuat destruktif ya. Dunia tuh hancur, kehidupan itu hancur. Nah kita upayakan, kita mengenal nih ada kuasa-kuasa setan yang menghancurkan. Nah kita datang supaya orang itu tidak lagi mengikuti kuasa setan itu, ya. Mungkin pada saat itu ya ada masalah apa ya kita ada teman misalnya teman pemuda misalnya, wah dia hidupnya hancur, misalnya tertarik pada narkoba misalnya. Nah itu kan kuasa setan juga kan. Nah itu kita diutus untuk melepaskan seperti itu. Kalau ada teman yang sakit hati putus sama pacarnya gitu gimana Kak? Nah itu juga kuasa setan itu juga kita diutus juga ke sana untuk memberikan kedamaian. Kayak Gitu memberi kan. penghiburan sama dia gitu ya Kak? Yes. Oh iya. Kalau cowok ya dipacari lagi. Ternyata kalau dilihat lebih lagi hal-hal sederhana itu juga menjadi tugas kita sebagai murid Iya, ya Kak. betul. Terlebih sama teman-teman kita atau orang-orang yang terdekat Iya, kita. betul sekali. Nah, menariknya juga Tri, selanjutnya tuh di ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi tugas perutusan yang kita lakukan itu jangan kemudian kita pikirkan, waduh berat sekali begitu ya. Aduh susah sekali, ya kalau dipikirkan susah, tapi apa yang sudah kita terima di dalam Tuhan itu luar biasa. Kita sekarang sudah menerima Injil Kerajaan Allah, kita percaya pada Yesus, kita diberkati, kehidupan kita penuh dalam kedamaian, itu kita bayar enggak? Enggak. Nah karena itu dalam rasa syukur, ya beritakan itu Injil Kerajaan itu Allah. Mau dong diutus, ya mau dong jadi pekerja-pekerja begitu. Kasihan loh ini banyak orang-orang yang terlantar begitu. Kalau cuma ngarepin udahlah biar Pak Pendeta aja atau Bu Pendeta aja yang ngerjain. Ya kapan selesainya kan, maksudnya kapan kita bisa menjangkau, kan banyak sekali begitu yang ya. Iya juga sih. Untuk sekarang ya Kak, mungkin kan terlebih lagi pemuda ya, itu kan ada yang merasa insecure kalau ada yang nggak peka. Kamu tuh harusnya kan punya tanggung jawab ini, kamu sudah diutus sama Tuhan, tapi kadang yang lain aja lah, kayak aduh aku kan nggak ini gitu. Ya, Nah betul. kira-kira halangan apa saja sih yang membuat kita sebagai murid itu tidak melakukan tugas kita? Ya. Pertama soal merasa tidak mampu. Yang pertama aku nggak bisa lah. Aku kalau ngomong nggak bisa lah. Gitu ya. Nah itu ada cerita tuh ketika dalam perjanjian lama Musa diutus untuk
pergi ke orang-orang Israel itu kan juga begitu, dia merasa tidak mampu, jangan aku lah Tuhan, kalau bisa si ini, kalau bisa si itu. Tuhan marah kan. Loh kamu tuh kalau tak utus itu kamu bukan gelandang sendiri maju loh. Kamu tak perlengkapi loh. Akhirnya Musa maju gitu kan. Itu yang pertama tuh adalah soal insekuritas. Insekuritas. Insecurity-nya itu ya soal saya tidak mampu. Yang kedua, saya tidak layak. Waduh, aku masa laluku bobrok kayak begini. Aku mantan narkoba, ngomongin orang yang kena narkoba, nanti kalau dia bilang lah kan kamu tahu enaknya kayak gimana lah, cuma gajah di belangkoni, cuma iso ngomong tapi ra iso nglakoni. Nah itu terus merasa nggak jadilah kayak gitu kan. Nah tapi kita melihat di sini bahwa Yudas Iskariot pun yang mengkhianati Yesus itu juga kemudian diutus. Emangnya kita lebih berdosa daripada Yudas Iskariot? Yudas Iskariot pun juga diutus sama Tuhan. Gitu. Jadi nggak ada orang yang nggak berdosa, semua orang berdosa. Cuma masalahnya bukan seberapa jauh kita berdosa, tapi seberapa kamu walaupun dosamu merah seperti kemarin, ya udah itu masa lalu. Ya, tapi aku akan membuatmu menjadi putih seperti bulu domba. Itu masa lalu sudah gitu. Tapi sekarang mau apa enggak kamunya? Gitu. Untuk diutus dan untuk berbuah begitu. Kamu sudah menerima banyak berkat. Gitu kira-kira. Kemudian kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu Kak, gimana sih cara mengatasinya, terlebih lagi buat diri sendiri ataupun kita perlu nggak ada orang yang harus memberitahu gitu bahwa kamu tuh sebenarnya layak, kamu tuh sudah diberi kemampuan sama Tuhan gitu loh, udah dinasehati, udah diperlengkapi gitu, tapi masih ada yang kayak gitu. Perlu nggak cara mengatasinya yang kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu gimana? Ya. Yang pertama kita harus tahu dan ingat bahwa yang mengubah hati orang itu Tuhan. Bukan kita ya, bukan karena kekuatan kita. Yang mengubah hati seseorang itu adalah Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain pertama kali mintalah pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua, ingat bahwa kita ini pun juga enggak jauh lebih baik dari dia. Jadi jangan kemudian kita menghakimi, kamu enggak boleh begitu, ingat firman Tuhan. Kita harus punya compassion ya. Yang seperti yang Tuhan Yesus saat ini lakukan gitu. Dia punya belas kasih gitu. Belas kasihan. Dia mampu menempatkan dirinya pada pergumulan orang lain. Ya kalau kita misalnya ada orang patah hati misalnya. Lalu kemudian tidak mau pelayanan lagi misalnya karena patah hati, apalagi sekarang dia mau pelayanan di pemuda lah, pacarnya sama mantan pacarnya pacaran sama teman pemuda juga di dalam situ. Wah, aku udah nggak mau lagi ke pemuda misalnya kayak begitu. Ya jangan kemudian kita menghakimi, wah kayak begitu nggak boleh lah, namanya cengeng. Nah itu berarti kita tidak punya compassion lah. Kita nggak punya belas kasihan. Nah itu cara ngomong sama orang-orang kayak begitu ya. Ingat bahwa kita tuh nggak lebih hebat dari dia. Kalau kita ngalamin seperti dia, apakah kita juga akan setegar seperti apa yang kita katakan sekarang? Nah, tempatkan diri kita pada apa yang menjadi pergumulannya. Tapi tetap ada di dalam terang firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama yuk jalan. Ya. Supaya kita jangan move on nih, jangan terus begini terus. Ke gereja ya udah gak apa-apa, yuk ke gereja. Gitu. Jadi kalau seandainya ada yang seperti itu ya yang bisa menolong Tuhan sendiri, yang bisa mengubah hati seseorang itu Tuhan sendiri. Dan kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang seperti itu ya kita hanya bisa mengajak dan memberi penghiburan supaya dia kembali lagi untuk pelayanan gitu kan ya. Iya. Ini Kak, kan kita masih pakai masker nih ya. Otomatis kita masih berada di masa ada pandemi ini dong. Iya kan?
berarti kita harus dan masih untuk melakukan tugas pengutusan ini. Tuh, Iya ya. kan Kak? Nah, memakai masker pun juga menurut saya melakukan tugas perutusan. Kenapa memakai masker ini melakukan tugas perutusan? Karena kita menjaga kehidupan orang lain. Kita bercompassion, kita mempunyai hati untuk menjaga kehidupan ini. Jadi jangan dipikirkan bahwa wah yang shield, yang sedikit-sedikit semprot, pakai alkohol apa segala macam, takut ketularan, takut mati, ya jangan berpikir begitu juga. Tapi juga takut menularkan orang lain sehingga jadi batu sandungan bagi orang lain. Gara saya misalnya kan sekarang ada juga orang OTG ya, orang tanpa gejala seperti itu. Nah itu juga menjaga keutuhan ciptaan ya kan, juga menjaga kedamaian, itu juga adalah bagian dari Injil Kerajaan Allah. Kata Injil Evangelion itu adalah kabar sukacita. Artinya sukacita, kabar sukacita. Nah kalau kehidupan kita sembrono dan kemudian menjadi dampak bencana bagi orang lain, kan kita nggak mengabarkan sukacita, kita kabarkan duka cita itu. Nanti kita bukan mengabarkan Injil. Kondisi seperti ini kita kan terbatas untuk pergi ke gereja, untuk mengabarkan Injil, bertemu dengan beberapa Oh teman ya. atau berbanyak di di luaran sana gitu ya Kak. Eh, masukan atau saran atau nasihat untuk kita masih bisa melakukan pengutusan itu sama dengan yang disebutkan di Matius itu atau ada nasihat yang lain? Iya, kalau saya nih ya, saya tuh nggak merasa ada bedanya loh tugas perutusan yang sekarang saya lakukan di dalam pandemi dengan yang sebelum pandemi. Bahkan yang saya rasakan sesudah pandemi ini tugas perutusan itu lebih banyak sekali yang bisa kita lakukan ketimbang sebelum pandemi. Dulu misalnya GKI Gatot Subroto misalnya, sebelum masa pandemi kita nggak terlalu mikir soal ekonomi jemaat. Tapi setelah masa pandemi ini kita kemudian berpikir nih, waduh gimana ya cara menguatkan ekonomi jemaat. Sekarang bikin umah pangan misalnya, itu nanti rencananya akan ada ternak basur, ternak ikan, tanam sayuran apa segala macam itu sebelum pandemi nggak kepikiran seperti itu. Nah justru malah sekarang kita berpikir seperti itu. Terus menolong orang-orang paramedik untuk dapat masker, untuk dapat alat-alat kesehatan itu juga sebelum pandemi mana kita pernah berpikir kayak begitu kan nggak pernah kayak begitu. Tapi sekarang kita berpikir sama-sama untuk nasi bungkus buat orang lain juga seperti itu. Terus bagaimana soal yang membutuhkan istilahnya doa, sapaan pastoral, sapaan kunjungan apa segala macam. Kita tetap lakukan loh. Walaupun kita nggak ke rumahnya, tapi kita bisa bervideo call melalui WA. Ya, bisa berempat. Sekarang WA call bisa 8 orang ya. Bisa 8 orang. Jadi ya sudah persekutuan tuh rame. Ya, juga Zoom meeting dan segala macam. Jadi tidak ada yang menurut saya bisa menghambat kita untuk kemudian tidak melakukan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah itu bisa dilakukan dengan segala cara. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak sekali. Keren ya, apalagi kita juga bersyukur nih dengan teknologi yang ada, apalagi banyak sosial media ya Kak. Terlebih lagi di Spotify ini, di podcast ini bisa melalui Spotify dan YouTube gitu ya Kak. Dan sebenarnya masih ada sosmed-sosmed lain yang juga bisa membantu kita untuk memberitakan Injil itu juga. Betul. Coba bayangkan kalau pandemi ini terjadi ketika masa-masa sebelum kita kenal ada sosmed dan segala macam. Wah itu bisa lebih
luar biasa lagi parahnya itu mungkin ya. Kalau sekarang kita bisa ngabar-ngabari dan segala macam. Jadi sebetulnya ya cuma istilahnya kita sekarang lebih lebih apa ya, lebih berhati-hati untuk keluar rumah, itu aja sih yang beda, cuma itu aja kan. Yang lainnya masih sama aja kan sebetulnya. Iya. Eh, Mungkin pertanyaannya Ya, cukup di situ, cukup jelas tentang siapakah yang diutus, kemudian bagaimana kita masih melakukan pengutusan itu sampai saat ini, dan untuk teman-teman yang saat ini merasa dirinya insecure, tidak layak ataupun bingung harus melakukan apa untuk Tuhan gitu. Karena kemarin pertengahan apa ya, pertengahan April saya sempat merasakan sendiri, Tuhan aku kok sekarang nggak bisa ngapa-ngapain buatmu, aku gimana ya cara mengucap syukurnya kok hanya lewat doa kayak gini. Ya seperti itulah. ya, Tapi Tuhan itu punya rencana lain dan mengizinkan bahwa ingat ada sosmed, ada teknologi kayak gitu. ya Kalau betul. kamu tidak bisa memberikan itu secara materi, gitu Ya, kan ya Kak. ya Kan betul. yang di kita sebagai manusia itu memberitakan Injil, tidak hanya Injilnya aja, tapi Ya, kita memberkati orang lain dengan belas kasihan, itu juga termasuk kan ya Kak. betul. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang Ya, tidak bisa makan, kita bisa berikan itu berupa materi. Itu juga termasuk kan ya Kak? bisa termasuk memberikan sesuatu, saya cerita ya, memberikan sesuatu di sosmed itu pun juga juga bisa memberikan Injil Kerajaan Allah. Kata kuncinya cuma satu sih. Eh, Kalau kita mengikuti apa yang kita baca, soal belas kasihan, soal compassion. Ya kalau kita di sosmed awalnya udah kepingin pansos, ya susah. Jadi akhirnya cuma kepingin eksis doang gitu. Apalagi syukur-syukur dari YouTube bisa jadi YouTuber, bisa dapat duit. Nah itu susah kalau kayak begitu. Ya, wah terus kemudian merasa udah bikin capek-capek, dilihat viewernya cuma 10, cuma 15. Dari 10 itu kita nggak tahu loh, mungkin salah satu orang itu kemudian sangat-sangat merasa diberkati dengan apa yang kita lakukan, kan luar biasa. Saya nggak nyangka ketika membuat sebuah renungan kemudian disebar begitu, ada yang langsung telepon dan menangis dia, merasakan apa yang saya rasakan. Ya, waktu itu saya awal-awal pandemi saya merasa takut. Kemudian saya memberikan renungan tentang ketakutan. Boleh nggak sih Tuhan, aku takut dengan keadaan ini begitu ya. Kalau saya melihat bahwa Tuhan juga juga tahu kalau kita takut begitu, lalu saya sebar. Ada orang yang kemudian langsung nelpon saya dan menangis, terima kasih renungannya. Nah, padahal saya nggak ngerti ya bahwa itu akan berdampak bagi orang lain begitu. Tapi yang penting itu satu, apakah kita lakukannya itu dengan compassion apa enggak, kita dengan belas kasihan. Apa sih tujuan kita mau melakukan ini? Cari viewer, cari listener, cari orang yang mengakses apa yang sudah kita lakukan. Nah kalau kayak begitu kita carinya cari pansos. Ya kalau kayak begitu ya kita nggak akan dapat apa-apa. Sama aja kita kasih bantuan, kita kasih nasi bungkus. Nah ininya apa nih? Motivasinya apa nih? Belas kasihan atau kemudian di shoot, masukin YouTube, kasih lihat ke dunia, nih loh saya kasih ini. Nah sama aja itu kayak begitu. Nggak bisa berdampak apa-apa. Gitu. Berarti kembali ke tujuan pertama, yaitu kalau memberitakan Injil, melakukan hal-hal yang positif yang berguna buat orang lain, ya itu karena sebagai bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan, dan salah beberapa kita menghadirkan tanda kerajaan Allah itu sendiri. Yes. Jadi Iya kan Kak? ya betul. Dari dalam ucapan syukur itu kita mau memberikan ucapan syukur yang kita lakukan dengan belas kasihan kita gitu. Saya sudah menerima berkat Tuhan segini luar biasa, maksud saya nggak mau berbuat sesuatu buat orang lain. Sesuatu tuh banyak ya, gitu. Nggak cuma uang, nggak cuma materi. Gitu. Kalau mendoakan Nah, itu gimana Kak? iya tadi saya Iya kan? mau ngomong ya, termasuk ketika kita mendoakan orang,
ada orang yang sakit. Waktu itu saya ngomong, boleh nggak saya doakan? Ya. Sekarang mendoakan tuh gampang aja kok. Kita tahu teman kita susah. Aku tahu kamu susah. Aku tak kirim doa ya. Nah, lewat voice note. Nah, kita kirim, kita berdoa, lalu kita kirim voice note. Doa dia dengarkan. Nah, itu sudah luar biasa itu kan. Itu juga sudah menguatkan hatinya. Banyak cara sebetulnya, sangat banyak cara. Ya gitu teman-teman, kita bisa melakukan banyak cara untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah itu dengan belas kasihan dari diri kita, dan itu bukan suatu kita ingin pamer kita melakukan hal baik atau kita mau pansus ketika kita di sosial media, tapi itu wujud ucapan syukur kita sama Tuhan. Ya. Gitu ya Kak. Betul. Cukup di sini nih podcast kali ini, seru banget bisa ngobrol bareng sama Kak Adon ya Kak ya. Terima kasih waktunya sudah diberikan kesempatan buat kami. Kita tutup dengan doa, mohon Kak Adon buat berdoa. Oke, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk obrolan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Dan kami semakin disadari bahwa ada banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bahkan juga dalam masa pandemi ini kami bersyukur Tuhan masih terus berkarya bagi kami. Dan Tuhan mengajak kami untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya berdiam diri tetapi melihat dengan belas kasihan apa yang terjadi di sekitar kami. Dan ketika kami melihat ada banyak orang yang kemudian membutuhkan belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan kami, memanggil kami, memperlengkapi kami dan mengutus kami. Untuk kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan untuk menghadirkan Injil, untuk menghadirkan kabar sukacita itu tentang kerajaan Allah, tentang di mana Allah yang berkarya menjadi raja. Sehingga setiap kami yang pada saat ini membutuhkan bantuan dan uluran tangan kasih Tuhan, melalui kehadiran kami bisa menghadirkan dan mampu memberikan kepada mereka pengharapan di dalam dunia yang pada saat ini hampir kami tidak bisa melihat pengharapan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Perlengkapi kami para pemuda supaya menjadi berkat di mana saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan ikut gabung di podcast pemuda kali ini. Kami akan menunggu teman-teman untuk kembali hadir, kembali mendengarkan dan kembali berdiskusi dengan kami di podcast di 2 minggu yang akan datang dengan tema-tema yang lebih seru lagi tentunya. Oke, untuk podcast kali ini teman-teman bisa mengikuti dan bisa melihat dari Spotify, mendengar dari Spotify atau melihat dari YouTube. Nah nanti untuk alamatnya YouTube dan Spotify-nya akan ada di komentar, ada di deskripsi di bawah ini ya, di bawah ini. Kemudian kalau teman-teman punya kerinduan untuk sharing, berbagi pengalaman cinta kasihnya Tuhan di dalam hidup teman-teman, bisa juga kalian record berupa audio. Nanti jika teman-teman berkehendak, kami akan memasukkannya di Spotify begitu. Biarlah tidak hanya teman-teman saja nih ya yang merasakan pengalaman Tuhan secara pribadi itu, tapi bisa diberitakan ke teman-teman yang lain melalui Spotify dan YouTube ini. Begitu untuk ada yang punya kerinduan dan tertarik untuk aku mau dong kesaksian di Spotify-nya Kompem Gatsu ini. Nah bisa juga nanti kami akan menyisipkan nih, ada nomor WA di bawah ini. Itu nanti bisa menghubungi Erik sebagai ketua pemuda ataupun Dio sebagai tim multimedia di pemuda dan di GKI Gatsu ini. Begitu ya teman-teman, kami tunggu kedatangan selanjutnya. Dan pengumuman satu lagi nih,
Kalau teman-teman punya kerinduan untuk gabung di multimedia, bisa juga nanti menghubungi Dio. Nomornya akan ada di bawah ini nih. Ya, gitu ya. Aku rasa teman-teman masih bisa memberitakan Injil, masih bisa melayani Tuhan walaupun dengan kondisi seperti ini. Jadi semangat teman-teman buat melayani Tuhan, dan yang merasa tidak layak, merasa tidak mampu, Tuhan itu memperlengkapi kalian. Begitu teman-teman, terima kasih. God bless you, see you.